Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semuanya, baik yang live maupun yang menyimak rekaman ini ya. Yang pertama-tama terima kasih saya ucapkan ya sudah berkenan ikut bergabung ya atas atensinya ya. Kita akan membahas tentang auto posting di Blogspot ya, atau Blogspot. Saya share screen ini. Oke, ya, teman-teman kemarin sudah melihat yang di landing page sederhana yang sudah saya siapkan belum ya? Kalau di situ kan tertulis ya penjelasan tentang auto posting di Blogspot ini ya. Jadi Blogspot salah satu media gratisan ya yang biasa dipakai untuk kemudian istilahnya numpang gitu ya, untuk kemudian masuk halaman satu Google ya. Selain ya mungkin teman-teman sudah punya website ya yang berbayar. Alasannya sebenarnya sederhana, karena dari pengalaman saya, dari pengetahuan saya juga, sangat jarang kemudian halaman satu Google itu dikuasai oleh satu website aja ya. Paling pola satu website itu paling cuma 2-3 artikel yang masuk halaman satu Google, satu kata kunci ya. Mungkin ada yang lebih banyak, tapi relatif jarang ya. Dan lebih sering saya jumpai ya halaman satu itu dikuasai oleh yang ada di sana itu banyak media ya, banyak media. Termasuk media gratisan juga bisa muncul di sana ya. Nah itu kali ini kita akan belajar bagaimana auto posting di Blogspot agar ya lebih cepat gitu ya. Kalau auto posting ya, tidak manual postingnya satu persatu ya. Ya sebenarnya mungkin ada sebagian teman-teman yang sudah pernah belajar dan dapat skrip juga dari mentor yang lain ya, mentor sinergi yang lain ya. Jadi memang kemarin salah satu yang mendorong saya untuk kemudian belajar Imacross, kemudian alhamdulillah udah ada skrip Blogspot ini adalah karena kebetulan dari mentor-mentor sebelumnya yang pernah membahas Blogspot itu kemarin belum ada update ya, belum ada update. Mungkin karena beliau-beliau sibuk atau bagaimana ya. Sementara permintaan untuk auto Blogspot ini baik dari alumni yang kemudian pengen update ya, karena yang lama udah nggak bisa dipakai lagi, ataupun yang baru itu lumayan gitu. Jadi kemudian saya ya mendorong saya untuk kemudian belajar, dan alhamdulillah sudah ada skripnya, sudah saya share di grup juga ya. Jadi nanti teman-teman bisa download itu, kemudian nanti bisa dipraktekkan ya, bisa dipraktekkan. Nah, insya Allah skrip ini juga menambah lagi, menyempurnakan lagi apa yang sudah ada di skrip-skrip yang terdahulu ya. Jadi misalnya ini ada skrip, salah satu skrip yang kemarin saya lihat itu masih semi manual gitu ya, masih semi manual. Mengapa semi manual? Karena ya ada tahapan itu yang harus kemudian ditungguin gitu. Artikel udah tidak langsung terisi kata kunci gitu. Kalau mau terisi kata kunci dan beda-beda itu harus ada agak manualnya, jadi di copy paste gitu ya, diedit tiap kali postingan, tentu itu agak merepotkan ya. Oke. Kemudian ada juga skrip itu yang belum ini dijadwalkan ya, belum dijadwalkan ternyata. Jadi tabelnya aja belum ada tabel untuk penjadwalan, mau diposting kapan gitu ya, mau dipublish kapan gitu ya. Ini alhamdulillah sudah ada. Kemudian deskripsi penelusuran.
Ini jelas ada skrip juga yang belum sampai ke sini karena saya sendiri terus terang tahunya ini kemarin dapat masukan dari Pak dosen jualan ya, Pak Suryadin Laudeng, yang teman-teman kenal beliau. Terima kasih nih kalau Pak DJ menyimak video ini ya. Karena deskripsi penelusuran ini bawaannya Blogspot itu nggak aktif teman-teman ya. Harus disetting khusus agar kemudian muncul gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan ya. Sebenarnya sederhana, tinggal di on off aja ya. Oh ya, selamat bergabung Pak Fibriza. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fibriza udah menyempatkan hadir, belajar lagi kita ya. Ya, siap. Oke, saya lanjut ya, Pak. Jadi saya sampai Pak. Ya, deskripsi penelusuran ya. Nah, ini juga ya ini baru beberapa hari yang lalu ya, saya tambahkan ketika ada masukan dari Pak Suryadin Laudeng ya. Deskripsi penelusuran ini yang insya Allah nanti akan tercatat di mesin pencari ya, mesin cari. Mungkin lebih tepatnya dari blogspotnya ngasih tahu ke mesin pencari. Mesin pencari ini tuliskan aja di hasil pencarian itu deskripsinya seperti ini gitu. Ya ini terserah mesin pencarinya sih. Biasanya kalau ini nggak di setting seperti ini ya mesin pencari juga udah pintar juga sih. Dia ngambil dari artikel ya biasanya ya. Cuma ini di sengaja kemudian diisi harapannya seperti tadi ngasih rekomendasi ke mesin mencari. Dan apalagi ini kan fiturnya Blogspot ya. Blogspot itu juga keluarganya Google ya. Jadi pastinya ada korelasinya ya, korelasinya. Kalau di WordPress itu biasanya pakai plugin ya, meta tag description gitu ya. Oke, kalau di landing page ini memang sudah ada video demonya juga ya. Nah, termasuk yang terakhir ini kemarin saya update untuk video demo deskripsi penelusuran ini. Nanti insya Allah akan saya praktekkan ya teman-teman ya. Oh ya, sebelumnya yang perlu dipersiapkan ya untuk main Imacross ini. Oh ya, Imacross itu apa sebenarnya? Imacross itu adalah tools ya teman-teman. Tools yang bisa dipakai untuk mengotomatiskan aktivitas di browser ya. Kalau versi terbaru berbayar ya Imacross itu ya. Imacross.net. Ini diarahkan ke website yang lebih baru ya. Imacross 2021 ini berbayar ya. Walaupun ada versi gratisannya juga. Nah, karena yang terbaru itu berbayar, maka ini kebanyakan para praktisi di marketing memakai Imacross versi yang lama ya, Imacross versi sebelum-sebelumnya. Dan karena itu kemudian biasanya juga browsernya juga versi yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Biar cocok ya, biar support. Nah, Imacross itu sendiri bisa dipakai untuk mengotomatiskan apa aja yang kita lakukan secara manual di browser ya. Jadi misalnya kita posting artikel, itu kalau manual capek ya. Nah, itu kita bisa otomatiskan. Kita apalagi upload video, itu juga bisa. Atau kita mau ngambil data dari website, nah, kita bisa manual, di copy, kemudian di paste ke Excel gitu ya, bisa itu. Nah, cuma kan capek ya, nah, itu bisa diotomatiskan juga. Jadi jargonnya ini adalah apapun yang kemudian itu bisa dilakukan di browser, maka ya itu bisa dibuat otomatis gitu ya, biar nggak capek. Nah, tentu apapun itu kemudian nanti biasanya bukan terbatas. Batasannya adalah kreativitas yang bikin script Imacross itu ya. Kreativitas ya, dan kemampuannya ya. Nah, ya walaupun mungkin sebenarnya tetap ada batasan juga ya, tapi biasanya kalau orang kemudian kreatif, kemudian berimajinasi macam-macam itu bisa kemudian membuat macam-macam juga. Nah. Oke,
Seperti itu ya gambarannya Imakros ya. Nah, lalu apa yang kemudian perlu kita persiapkan untuk kemudian bermain Imakros ini ya, teman-teman ya. Yang pertama, tadi ya, karena Imakros itu berjalan di atas browser, maka ya kita perlu browser ya. Browser yang support ya, yang mendukung ya. Dan yang kedua ya Imakrosnya sendiri ya. Nah, tadi ya catatannya ya, karena Imakros ini kalau kita mau pakai yang masih gratisan ya, itu kita biasanya pakai versi yang lebih lama ya, 897 atau ada juga yang pakai versi lain, tapi itu versi bukan versi terbaru. Nah, browsernya juga kemudian biasanya ya versinya juga nggak terbaru ya, biar support ya, biar cocok ya, biar cocok. Nah, untuk praktek di kali ini saya pakai yang ya Palemon ya, browsernya ya, Palemon ya. Tapi sebenarnya bisa pakai browser yang lain ya. Cuma kadang memang tidak semua browser dan versi itu kemudian bisa semua script jalan ya. Kadang ada yang beberapa bagian yang nggak jalan. Nah, itu bagi teman-teman saya sarankan kalau ingin menjalankan yang auto blogspot script yang saya berikan itu pakai yang Palemon ya, Palemon. Ini ringan ya, ringan banget. Jadi kalau teman-teman udah sebelumnya pakai Mozilla atau browser lainnya, silahkan menginstal Palemon ya. Dan Imakrosnya sudah tersedia juga di link yang saya berikan ya. Jadi di link yang saya berikan itu udah ada browser dan Imakrosnya, silahkan di-download. Video tutorialnya juga sudah saya berikan di situ ya. Cuma nanti sebentar lagi akan saya review sekilas ya. Cepat saja ya. Nah, kalau enaknya juga kalau teman-teman pakai Palemon ini juga insya Allah nggak akan mengganggu aktivitas browsing teman-teman ya. Karena kalau misalnya teman-teman biasa pakai Chrome atau Mozilla kemudian itu harus dipakai untuk Imakros ini, maka teman-teman harus downgrade ya, harus pakai versi lebih lama ya. Dan itu mungkin menjadi tidak optimal untuk menjalankan atau untuk membuka website lainnya ya. Karena itu malah menurut saya malah lebih enak ya. Teman-teman kalau browsing silakan masih tetap pakai yang biasa dipakai, Chrome, Mozilla dan sebagainya. Nah, untuk Imakros ini kita bisa pakai Palemon, browser yang lain ya. Dan kata banyak orang ini lebih ringan ya, lebih ringan untuk menjalankan Imakros. Oke, satu browser yang mendukung ya Palemon, kemudian Imakros itu sendiri, kemudian yang ketiga harus disiapkan nantinya adalah database-nya ya, database artikel. Jadi artikel yang kemudian nanti akan diposting itu disimpan dalam database CSV ya. Kemudian yang keempat ya nanti script Imakros-nya sendiri ya. Script Imakros ini ya, sudah saya sediakan ya. Jadi kalau Imakros nomor 2 yang di atas ini adalah plugin yang dipasang di browser. Sementara script Imakros ini adalah file yang kemudian itu berisi kode-kode yang kemudian dijalankan. Nanti akan saya tunjukkan ya. Kemudian artikelnya ya, template artikel. Template artikel. Jadi script yang saya share tadi udah ada di grup ya, itu bisa dipakai untuk memposting banyak artikel. Tapi template artikelnya satu ya, template artikel satu, kemudian nanti di posting, nanti yang beda itu hanya kata kuncinya. Nah, kata kuncinya ini masuk di beberapa bagian. Misalnya, nanti yang mau saya praktekkan itu misalnya agen British Propolis. Nah, ada yang jualan BP nggak di sini ya? Agen British Propolis di Jogja. Nanti artikel berikutnya, agen British Propolis di Semarang, agen British Propolis di Kendal. Nanti kalau teman-teman mungkin berpikir, Pak, saya nggak mau di kota, saya maunya di kecamatan gitu ya. Nanti bisa diedit ya. Tentu perlu ada editing, simple ya, simple insya Allah. Tapi perlu ada editing ya. Karena ini salah satunya untuk di kota ya, di kota. Tapi logikanya sama ya, insya Allah sama. Cuma prinsipnya kan beda di kata kuncinya ya.
Kata kuncinya itu ngambil dari database ya, karena itu kalau mau diubah misalnya tadi jadi kecamatan atau apa ya perlu diedit nanti database-nya. Yang saya perhatikan di sini ya bawaannya dari skrip yang saya share ya, jadi di kota ya, kota-kota di seluruh Indonesia ya, sesuai data yang ada di kami. Nanti teman-teman bisa menambahkan sendiri juga ya di database-nya ya. Ada kemarin saya bertanya, Mas kalau saya pengen setiap artikel beda-beda gitu ya. Nah, itu. Setiap artikel beda-beda. Nah, kalau seperti itu saya terus terang tidak disupport oleh skrip ini ya. Nanti perlu modifikasi dari skripnya kalau mau seperti itu ya. Misalnya artikelnya mau beda-beda, kemudian disimpan di mana? Disimpan di database-nya, bisa aja seperti itu. Tapi ya teman-teman berarti harus menyiapkan database-nya juga, sama aja. Tapi artinya bawaan script itu seperti tadi. Kalau teman-teman pengen yang sedikit berbeda, itu dimungkinkan, tapi perlu modifikasi ya teman-teman gitu ya. Oke. Teman-teman bisa, bagi yang belum ya, bisa buka nanti apa link yang saya share ya untuk download Palemon dari Macros ya. Di situ ada ya. Ada linknya ya. Di grupnya, di grup kemarin saya share ya. Nah ini, Palemonnya 2881, Macrosnya 897. Sebentar, saya share. Nah, setelah terbuka di Google Drive ya, insya Allah teman-teman bisa melihat seperti ini ya. Ada tutorial. Nah, silakan nanti teman-teman installnya pakai tutorial ini ya. Sudah step by step-nya sudah saya jelaskan di situ. Kemudian ada teks. Nah, teks ini ada beberapa teks yang diperlukan dalam proses instalasi ya. Sebenarnya di tutorialnya juga sudah ada, cuma mungkin lebih enak kalau copy paste gitu ya, karena ada beberapa ya sedikit sih, sedikit karakter ya. Kalau mau cepat mungkin copy paste saja. Kemudian ini ada Palemon versi Windows 32 dan Windows 64. Silakan di-download sesuai dengan spesifikasi laptop teman-teman. Bisa dicek ya di kontrol panel. Ini 64 bit atau 32 bit. Kemudian ada Notepad++ nih, installer ya. Ini nanti biasanya dipakai untuk ngedit ya, artikel maupun skripnya itu bisa dibuka di situ. Biasanya sih lebih ke artikelnya ya, untuk memproses sebelum kemudian diposting. Kemudian ini ada extension Palemon. Nah ini agar nanti kita bisa bikin banyak profil di Palemonnya. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen melakukan auto postingnya itu di banyak akun sekaligus, nah itu kita bisa jalankan bareng-bareng. Tapi di profil yang berbeda gitu ya. Akun yang berbeda di profil yang berbeda. Biar lebih aman ya. Bisa banyak ya profilnya nanti ya. Bisa banyak. Nah, sekaligus Macrosnya udah masuk di sini ya. Nah, kalau cara install dengan cara seperti ini, sudah dimasukkan di extensionnya ini. Jadi begitu teman-teman nanti menginstalnya, ya otomatis nanti udah langsung terinstall Macros ya. Nah, jadi tidak di file terpisah gitu. Mungkin teman-teman sudah pernah ikut kelas yang lain itu kadang ya Macrosnya diinstal terpisah ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena ini kebetulan sekalian bikin profilnya, ini udah masuk include di situ ya, include di situ. Nanti teman-teman bisa mengikuti bagi yang belum ya, bagi yang belum itu bisa menginstal dengan tutorial yang ada di sini. Nanti ada tahap-tahapnya gitu, tahap-tahapnya. Oke, sangat bergabung buat teman-teman yang baru aja masuk di Zoom ya. Kita baru di awal ini. Nanti insya Allah ada rekamannya juga. Saya lanjut dulu ya, nanti bisa menyimak rekamannya juga. Boleh kalau ada yang bertanya bisa dimasukkan di chat ya, fitur chat ya, biar kelihatan nanti di situ. Oke, walaupun udah ada video tutorialnya bisa dilihat, cuma mohon izin ya buat teman-teman yang sudah
terinstall. Untuk saya review sekilas saja ya, meng-highlight beberapa hal saja ya, Belum kelihatan ya, sebentar. Oke, yang tadi saya tutup dulu aja kali ya. Oke. Nah, udah kelihatan ya. Ini videonya. Saya review sekilas ya, teman-teman ya. Nah, ini intinya sih diinstal, tinggal klik-klik, kalau paling maunya tinggal klik-klik sih. Nanti paling perlu perhatian itu saat membuat profil ya. Ini udah ada juga langkah-langkahnya, silakan teman-teman ikuti ya. Perlu di setting sedemikian rupa sehingga nanti kalau kita klik icon Palimon itu nanti akan terbuka profilnya ya. Nah, seperti ini ya. Nanti silakan diikuti aja tutorialnya ya, teman-teman ya. Jelas ke ini. Nah, nanti kemudian di bagian agak akhir itu ada tutorial untuk men-setting iMacros-nya. Palimon. Hanya kosong ini ya. Kalau teman-teman mengikuti tahapan membuat profil itu otomatis nanti iMacros-nya udah terinstall sebenarnya. Tinggal nanti men-setting aja lokasi datanya. Nah, ini. Lokasi datanya ini. Oke. Silakan itu aja ya. Nanti silakan teman-teman untuk mengikuti video tutorial ya, bagi yang belum ya. Yang ada juga di folder yang sama ya. Jadi ada di folder yang sama dengan installer untuk Palemon ya. Di situ ada tutorialnya juga. Oke. Kalau udah, saya langsung masuk ke membahas cara auto postingnya ya, teman-teman ya. Pertama, kita buka Palemonnya dulu. Palemonnya dulu. Silakan nanti pilih salah satu profil ya. Profil berapa? Misalnya teman-teman udah bikin lebih dari satu kan? Nah, itu silakan pilih salah satu. Oke. Bentar, saya screen lagi. Oh ya, kalau muncul saran untuk upgrade, nggak usah di-upgrade ya teman-teman ya. Nah, kadang muncul sekali itu. Oh, silakan di-upgrade versi terbaru dari Palemon. Nah, itu nggak usah di-upgrade. Karena takutnya nanti ada yang kemudian script-nya nggak jalan dan sebagainya. Nah, udah kelihatan ya? Pak Wirza udah kelihatan, Pak Wirza? Palemon saya. Atau Mas Andi sudah kelihatan? Oke. Saya lanjut ya. Jadi sudah kelihatan ya, Pak Wirza ya? Ya, kelihatan. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman mestinya akan sudah menerima nih ya, file IIM dan CSV yang saya share di grup ya. Sudah saya share di grup itu, file IIM, newblogspot.iim, dan
ada file CSV ya. Nah, silakan itu kemudian di copy di folder iMacros ya. Jadi setelah teman-teman menginstal iMacros tadi, mengikuti yang ada di video, ya teman-teman mestinya udah punya folder iMacros ya di My Document ya, di My Document. Nah, silakan ya, yang sudah di download itu file IIM dan database-nya dimasukkan ya. Seperti ini ya. Data source. Nah, file CSV-nya masukin di data source. New blogspot minyak kayu putih. Kemudian makrosnya new blogspot.im masukkan di folder makros ya. Nah, saran saya ini biarin aja new blogspot.im ini, tapi kemudian di copy paste ya. Ya copy paste. Biar ini untuk arsip gitu ya. Nah, kita nggak ngotak-atik yang tadi bawaan yang saya share ya. Nah, sekarang ini kemudian bisa kita edit aja, copy paste, kemudian kita edit sesuai apa yang kita mau posting massal. Saran saya dikasih nama produknya ya. Tapi ini terserah teman-teman ya. Misalnya karena saya pengen posting jualan saya British Propolis ya. Saya tulis gini aja. New blogspot British Propolis gini ya. Kemudian data source-nya juga saya copy paste ya. Jadi new blogspot British Propolis. Ya, siapa tahu nanti kemudian saat kita ngedit-ngedit kemudian kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memakai yang asli ya untuk pegangan ya. Oke, kalau udah seperti itu, kalau kita buka lagi ya, kembali ke Palemonnya. Nah, ini belum kelihatan ya. Caranya biar kelihatan, silakan icon iMacros yang ada di kanan atas ya. Nah, ini diklik satu kali, hilang ya. Kemudian yang sebelah kiri hilang kan. Klik satu lagi, muncul, udah kelihatan. Nah, ini ya. New blogspot British Propolis. Itu teman-teman ya. Oke. Sekarang kita buka blogger kita. Oh, yang bagi yang belum punya blogspot, daftarnya gampang banget ya. Tinggal langsung login aja pakai akun Gmail. Itu otomatis langsung terdaftar sebagai blogspot ya. Simpel, hanya beberapa langkah aja. Jadi kalau buka blogger.com itu bagi yang belum terdaftar atau blogspot.com ya, googling ya, itu akan belum langsung masuk seperti ini, tapi kemudian nanti silakan login aja pakai akun Gmail, nanti otomatis langsung sudah jadi masuk sini gitu ya, terdaftar. Tinggal nanti bikin blog. Oke, langkah bikin blognya. Nah, ini kebetulan sudah ada blog yang sebelumnya ya, tapi saya akan bikin blog baru ya. Klik aja ya. Nah, di blog yang sebelumnya ini. Nah, new blog ini ya, new blog. Ya, misalnya mau agen British Propolis terpercaya. Saya ya. Next saja. Agen British Propolis terpercaya. Sudah belum? Dipakai belum? Ya, agen British Propolis terpercaya. Kalau ada yang pakai ya kita tinggal cari dimodifikasi aja teksnya ya. Saran saya ya ada kata kunci di sini ya, biar lebih optimal ya. Agen British Propolis terpercaya. Save. Nah, teman-teman, sebelum masuk lebih jauh ke skripnya, saya akan tunjukkan satu hal ya. Jadi kalau kita klik new post, kalau mau posting kan new post ini, kalau manual ya, kita klik, maka
teman-teman akan menjumpai ini ya, form ya, isian form ya. Nah, ada titel, judul, kemudian deskripsi, ada juga ini label ya, sebelah kanannya ya, label. Kemudian ada publish on, ini kan jadwalnya mau kapan ya, mau kita jadwalkan kapan. Ada permaling, ada location ya, option. Nah, di sini tidak ada deskripsi penelusuran ya, search description tidak ada. Nah, karena ternyata ini memang di bawaannya setting defaultnya itu nggak muncul. Nah, agar muncul maka kita kembali ke depan di bagian teman-teman, setting ya teman-teman, setting. Nah, setting kelihatan ya. Nah, ini di bawah title description. Nah, kita bisa sekalian masukin deskripsinya ya. Deskripsinya blog ini ya. Tapi sebenarnya bukan di sini bagiannya. Cuma ini sekalian tak isi ya. Misalnya agen British Propolis. Saran saya diisi aja ini. Propolis terpercaya. Nomor HP boleh. 0858 6977 10 salah 1020. Ini bisa ditambahi ya, masih bisa 500 karakter ya. Agen bisa percaya 6977. Ini adalah deskripsi website ya, deskripsi blog ini. Tapi ini di halaman depan ya. Nah, untuk men-setting agar kita bisa memasukkan deskripsi penelusuran di masing-masing postingan, silakan teman-teman scroll ke bawah ya. Scroll ke bawah. Di sini ada bagian meta tag. Wah, ini meta tag. Kalau yang biasa main WordPress ya, WordPress. Biasanya meta tag ini diisinya pakai plugin. Nah, ini ada bagian meta text, enable search description ya. Deskripsi penelusuran. Ini silakan digeser aja atau diklik. Nah, pastikan warnanya jadi apa ini? Berubah ya, aktif ya, hijau. Udah, ini aja. Yang ini nggak usah diisi. Nanti pas per postnya aja kita isinya pas tiap post ya. Udah itu aja. Teman-teman silakan coba ya, misalnya new post ya sekarang. Mestinya udah ada perbedaannya. Nah, ini teman-teman. Kelihatan ya di pojok kanan bawah, di atas option ada search description. Tadi belum ada. Mas Andi atau Mas Pak Wiza bisa melihat nih search description-nya? Ya, bisa. Bisa ya. Nah, ini kalau keburu-buru kadang ini kelupaan diaktifkan. Padahal ini insya Allah sih lumayan penting efeknya ya, karena nanti tadi seperti saya sampaikan di awal tadi, untuk kita itu kayak ngasih tahu ke mesin mencari, ini loh pakai ini aja untuk ditampilkan gitu ya. Walaupun nanti kembali kepada mesin pencarinya mau ditampilkannya seperti apa. Oke. Ya. Kalau udah, kita perlu menyiapkan artikelnya teman-teman ya. Kita perlu menyiapkan artikelnya yang nanti akan diposting di sini secara otomatis pakai makros ya. Oh ya, biar urut ya, saya cek lagi apa ya tadi daftar yang perlu dipersiapkan tadi ya, biar tidak kelewatan ya. Maaf ini agak lambat. Saya stop kamera saya ya, biar nanti lebih lancar ya. Stop video ya. Ya, kalau ini koneksinya ya. Share screen. Tadi catatan ya, apa aja yang perlu diucapkan. Oh ya, selamat bergabung untuk Mas Dani ya. Mas Dani. Wah, ini udah ahli Mas Dani ini. Kemarin belum lama bareng-bareng belajar WordPress ya. Oke, saya lanjut ya, teman-teman. Nah,
nomor 1 browser yang mendukung Palemon ini sudah ya, install. Imacross juga, ini pluginnya mungkin ya, plugin Imacross sudah. Nah sekarang kita siapkan database CSV, script Imacross maupun template artikel ya. Mau mana dulu ini? Database CSV dulu nggak apa, urut di sini ya. Nah, database CSV-nya ya tadi kita buka apa yang ada di data source tadi ya. Tadi udah saya copy paste ya dan rename ya. New Blogspot British Propolis. Silakan di double klik. Nah, nanti terbuka ya seperti ini ya, teman-teman ya. Kelihatan ya. Jadi untuk folder pertama itu kata kunci. Folder kedua bukan folder ya, kolom ya. Kata kunci, kolom kedua kota, kolom ketiga provinsi, kolom keempat ini nggak usah saya beri. Permaling ya. Permaling itu adalah alamat ya nanti ya. Alamat artikelnya ya. URL-nya artikel ini. Masuk kata kunci juga ya, masukkan. Kemudian label itu kalau di Blogspot pakai label ya. Nah, ini tanggal, bulan, tahun ini nanti tahun rencana kita publish ya. Jadi kita postingnya sekarang, posting dalam arti kita masukkan ke sistem blogernya, Blogspot, tapi nanti dipublish oleh sistem itu baru sesuai tanggal yang ini ya. Kalau teman-teman pengen sekarang hari ini semua ya silakan di setting saja. Nah, harinya dibuat tanggal sekarang semua gitu. Jamnya ya saran saya jamnya aja nggak sekarang semua ya, nggak sama semua ya. Mungkin dikasih jarak berapa lah. 1 menit lah atau berapa menit sekali terpublishnya ini. Nah. Ini sebenarnya sih antisipasi biar kemudian biar kelihatan ya, biar lebih senengin oleh mesin aja ya. Tidak kemudian sekaligus 50 atau 150 postingan misalnya sekaligus posting dan publish itu mungkin aman-aman aja. Mungkin ada teman yang pernah melakukan tidak aman aja. Cuma sekali lagi ini antisipasi aja biar lebih aman lagi gitu ya. Jadi kalaupun misalnya pengen 1 hari 50 ya saran saya jamnya aja yang diubah diganti ya. Dibedain. Nah, dan untuk hari berikutnya bisa dijadwalkan lagi ya. Paling pesan saya nih untuk setting tanggalnya ini adalah hati-hati jangan sampai tanggalnya nggak valid ya. Misalnya tanggalnya 30 Februari itu nggak ada 30 Februari. Jadi perlu dipastikan tepat ya. Tepat. Oke, sekarang kita akan edit ini teman-teman ya. Jadi tadi kan oh ya, saya harus menentukan dulu ini untuk posting apa. Tadi kan saya menyampaikan mau posting agen British Propolis ya. Ya, agen British Propolis. Nah, kata kuncinya ditentukan dulu. Mau kata kunci apa gitu ya. Kata kuncinya apa. Nah, kata kunci saya adalah agen British Propolis, kemudian nanti di belakangnya nama kotanya ya, nama kotanya. Ya. Jadi itu akan saya masukkan di ini, di bagian kata kunci ini ya. Caranya teman-teman ya di replace saja ya. Di blok, kemudian Ctrl H. Nah, ketikan yang di sini ya, yang lama ya, copy paste saja ya. Ctrl H di atas yang dicari minyak kayu putih plus kosol hindi ya. Nah, kemudian
untuk yang di bawah digantikan dengan agen British Propolis. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, sudah, tinggal replace all aja. Nanti otomatis akan tergantikan ya. Ini 487 replacement. Nah, udah ganti ya. Kotanya tetap, provinsi tetap. Nah, ini permalingnya juga perlu kita ganti ya. Ini kan minyak kayu putih plus kutul hindi kota. Nah, yang kita ganti depannya ini aja. Yang kotanya kan tetap ya. Kita mau pakai ini. Nah, di blok yang mau diganti, ini copy aja sih nanti biar lebih mudah saat seperti tadi ya, langkahnya seperti yang tadi. Oke, di blok kolom 4, kemudian Ctrl H, teman-teman ya. Yang di atas silakan dimasukkan tadi minyak kayu putih plus kutul hindi, permaling ya. Yang bawah diganti dengan yang baru, agen. Ingat kalau permaling biasanya huruf kecil semua ya, dan dihubungkan dengan strip ya. Agen British Propolis. Oke, kita akan ganti ya, yang lama dengan yang baru. Replace all aja. Oke, dah ganti ya teman-teman ya. Agen British Propolis Buleleng, agen British Propolis Badung, agen British Propolis Plungkung, dan sebagainya. Label, nah ini ganti juga nanti, diganti dengan apa ya? Agen British Propolis saja ya. Nah, sama di blok, Ctrl H, agen British Propolis yang bawah, yang atasnya minyak kayu putih ya, minyak kayu putih. Minyak kayu putih. Minyak kayu putih diganti dengan agen British Propolis. Replace all. Oke, dah. Sip. Tanggalnya silakan kalau mau diganti ya, silakan. Ini nggak usah saya ganti aja. Ini mungkin jamnya aja, misalnya saya ganti 9:45, 9:55. Oke. Ini kolom tanggal, bulan, tahun. Oh ya, untuk bulan ini pakai bahasa Inggris ya, teman-teman ya. Karena sesuai dengan format yang kemudian diminta oleh formnya itu ya. Kalau teman-teman masukin secara manual itu kan kelihatan. Itu formatnya bahasa Inggris. Makanya ini bahasa Inggris juga. Jan, Feb, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Oktober, November, Desember. Nah, bisa di copy aja ya, kalau misalnya teman-teman mau menjadwalkan. Biar nggak salah nyebut tanggalnya. Oke, ini aja yang perlu dirubah. Kita save, jangan lupa. Ya, udah. Udah, tutup. Ya. Oke, berikutnya apalagi yang perlu disiapkan? Yang perlu disiapkan adalah template artikelnya. Template artikelnya. Nah, untuk template artikel ini langkah-langkahnya seperti ini teman-teman ya. Nah, kita masuk dulu ke Palemonya ya. Oke, kita seolah-olah posting manual ya. Klik. Nah, teman-teman perlu perhatikan ya. Kalau di Blogspot itu ada dua format ya penulisan di sini ya, di pojok kiri kanan deh, ya kiri atas ini ya. Ini bisa HTML view tampilannya atau compose view. Bagaimana kita mengedit-editnya gitu. Nah, bawaannya ada HTML view. Nah, bawaannya sehingga agar nanti skrip kita itu jalan bisa normal lancar, maka nanti artikel yang kemudian kita sisipkan di skrip tadi, lewat skrip tadi, harus berformat HTML. Nah, cuma kalau HTML itu kan agak ya bukan bahasa manusia sebenarnya, bukan bahasa manusia, lebih mendekati mesin nih. Ya setengah-setengah sih kalau yang pernah kuliah di elektroinformatika itu mungkin lebih familiar ya. Nah, tapi bagi awam ya lebih enak pakai compose view. Switch nggak apa. Nah, silakan diketik di sini artikelnya.
Saya sudah menyiapkan artikelnya, tinggal copy paste saja ya. Saya teman-teman juga sudah menyiapkan di notepad atau apa ya, sehingga nanti kemudian tinggal copy paste. Itu lebih enak ya, lebih enak. Judulnya nanti saya akan agen Juris Populis ya, nama kota. Nah, artikelnya akan ini. Oke, ya. Saya copy di sini ya, dari notepad ini ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini di Compose View ya, ingat ya, di Compose View. Nah, kalau udah, ya silakan teman-teman kemudian mengedit aja. Mengedit aja. Dalam arti memformatnya ya, memformatnya. Sesuai dengan kaidah-kaidah yang teman-teman yakini ya, yakini. Misalnya, kata kunci sebaiknya di bold. Ini ya. Di bold bisa ya. Kata kunci diulang beberapa kali ya, ini perlu dipastikan sudah belum. Ini sih di ilmu SEO ya. Nah, fokus kita bukan di sini hari ini ya. Ini silakan intinya teman-teman format ya. Di underscore yang ini ya, yang bawah sendiri ini saya italik ya. Kata kuncinya ya. Oke. Mau ditambah gambar boleh. Gambar ya. Gambarnya gimana? Di sini misalnya. Nah, gambarnya nanti kita ambil dari URL aja, alamatnya, nggak ngupload ya. Kalau ngupload nanti akan membebani server ya. Setiap kali posting ngupload lagi itu penuh. Ya. Nah, itu kita ngambil dari URL alamat tempat lain ya. Nah, bisa googling aja ya. Misalnya apa tadi ya, British Propolis. Oh ya, satu hal, saya sebenarnya lebih menyarankan untuk kemudian teman-teman ngupload sendiri gambarnya itu di website atau blog punya kita sendiri, sehingga itu lebih aman ya. Karena kalau kita ngambil dari website orang lain, kita nggak tahu, siapa tahu suatu saat kemudian websitenya itu nggak aktif ya, lupa perpanjang atau kemudian langsung aja dihapus oleh yang punya website itu. Ya kita nggak bisa marah-marah kalau kita cuma ngambilnya orang ya. Karena itu berisiko ya, nanti bisa merusak tampilan blog kita ya yang tadi, karena kita hanya ngambil dari tempat mereka. Jadi saran saya teman-teman ngupload sendiri di website sendiri atau blog sendiri, kan bisa ya bikin blog dulu yang baru manual pakai blogspot juga boleh atau WordPress. Di situ posting gambarnya, nah, kemudian itu kan ada alamatnya ya. Nah, alamat URL dari gambarnya itu kemudian kita pakai di tadi tahap tadi. Oke, tapi karena saya belum mengupload maka saya pakai yang bisa pakai ya, ini untuk contoh aja. Tapi sekali lagi saran saya teman-teman ngupload sendiri ya, ngupload sendiri. Oke, yang mana ini? Oke, jadi untuk contoh aja ya. Tapi sekali lagi saran saya tadi mending upload sendiri ya. Misalnya ini ya. Di ya oke. Ini sudah kelihatan ya. Ya klik kanan linknya atau di atasnya juga kelihatan ya. Nah, kita cari untuk menambahkan image itu, ini yang ada 3 ini ya. Nah, ini ada gambar untuk image ya. Kita pilih yang by URL. Masukkan ya URL-nya ya. Coba valid enggak? Ini dicek ini bisa enggak? Nah, ya. Kadang tidak semua link yang kemudian kita copy itu tepat ya, tepat menyasar ke file. Ya, ini sudah kelihatan ya teman-teman ya. Gambarnya. Oke. Silakan bisa diformat macam silakan. Silakan. Intinya ini silakan
format sesuka hati. Misalnya nomor WA-nya dipakai huruf yang apa? Warnanya mungkin dibuat beda, merah atau apa ya, biar kelihatan lebih jelas. Ya. Ini ya, dan sebagainya, silakan. Nah, kalau sudah ini untuk beberapa bagian ini kata kunci ya. Ini yang mau diganti dengan data tabel ini perlu kita ganti ya, kita tandai ya, kita tandai biar kemudian nanti enak nanti menggantinya ya dengan skripnya. Misalnya ini gini, kata kunci. Ini teman-teman ya, kata kunci. Nanti akan kita ambilkan dari database nanti ya. Kata kunci kota, ya, provinsi ya, provinsi. Ya, ini dihapus. Lihat. Nah, kata kunci kota, provinsi. Nanti yang bawah juga diganti ya. Kata kunci kota, provinsi. Formatnya tapi boleh semua ya. Ini bisa diganti ya formatnya. Bold dan garis bawah ini, double ya. Dan ini kata kunci kota, provinsi. Nah, ini bold dan miring. Monggo. Oke. Ini misalnya mau saya miringkan aja sih. Miringkan aja. Boldnya nggak usah. Ini mau saya underscore saja, garis bawah ya. Bentar, tenang. Boldnya nggak usah. Oke. Nah, kata kunci kota, provinsi, kata kunci kota, provinsi. Ulang 3 kali ini. Ya kalau artikel teman-teman panjang, misalnya sampai ribuan kata ya bisa diulangnya lebih banyak ya, 5 sampai 10 kali mungkin. Ya kalau itu monggo sesuai keadaan SEO yang ilmunya masing-masing ya. Oke. Nah, sudah seperti ini. Kalau sudah, sekarang tampilannya diubah menjadi HTML view lagi teman-teman. Ya, ini kode-kode seperti ini ya. Nah, ini kemudian Ctrl A, kemudian Ctrl C, di copy ini, di copy. Nanti kita olah di Notepad++ ya. Sebenarnya ini langkahnya relatif lebih simpel sih dibandingkan dengan yang di WordPress ya. Kalau WordPress langkahnya lebih banyak ya. Oke. Sekarang saya buka Notepad++-nya ya, teman-teman ya. Notepad++. Bentar, ini. Ya, ini. Oke. Oke, di paste di sini ya. Ctrl V. Nah, ini udah satu baris ya. Biasanya kalau WordPress banyak baris ya. Ini satu baris. Biasanya ini seperti ini. Nah, kalau udah tinggal ini. Beberapa nanti kita ambilkan dari database ya tadi ya, sampaikan ya. Nah, ini kata kunci. Nanti ambil dari database. Nah, ada kode yang kemudian untuk bisa mengganti ini dengan database ya. Nanti saat membuka file iMacros-nya nanti teman-teman akan lebih tahu lagi ya mengapa kemudian ini saya ganti dengan kode-kode tertentu ini ya. Yang pertama kata kunci nanti kan kita mau ambilkan dari kolom 1, maka ini perlu diganti. Ctrl A dulu, pilih semua ya, Ctrl H, replace. Nah, ini kata kunci diganti dengan buka kurung, pentung,
tanda pukul, tanda apa itu? Tanda perintahnya. Tutup kurung 2. Nah, ini call 1 ya. Call 1. Artinya nanti ambil dari kolom 1 nanti kata kunci ini. Buka kurung, tanda pentung, call 1, tutup kurung. Nah, silakan replace all. Nah, ada 3 ya. Tadi kan kita masanya 3 ya, ini 3. Oke. Yang berikutnya lagi. Jadi apa? Setelah kata kunci kota ya. Kota kita ambilkan dari call 2. Ingat hati-hati ya, ini huruf kecil, huruf besar, ini huruf perhatikan ya, jangan sampai salah ya. Kota ganti dengan kolom 2. Kolom 2. Oke. Replace all. Replace all. Dah 3 juga. Ini ya, di atas kelihatan ya, call 1, call 2. Oke, kalau kota udah, sekarang provinsi. Provinsi diganti dengan call 3 karena kita ambil dari kolom ketiga ya, teman-teman ya. Provinsi call 3. Replace all lagi. Dah, di atas kelihatan udah ya, berubah ya. Oke. Ya udah close. Oh ya, setelah itu, setelah diganti itu, maka sekarang spasi teman-teman. Spasi, semua spasi. Spasi ya, kasih spasi aja di atas ya. Spasi diganti dengan buka kurung, SP, tutup kurung. Ya, sebenarnya ini adalah tanda untuk spasi ya di script Imacross ya. Karena nanti perlu dipahami, biar bisa dipahami di Imacross, maka spasi ini diganti dengan buka kurung, SP, tutup kurung. Ya. Oke, nanti replace all lagi ya. Nanti perhatikan yang di atas ini nanti akan berubah. Akan SP banyak ya. Replace all. Wah, ini 105 ya, ganti. Ya, di atas kelihatan ya teman-teman ya. Oke, close. Yaudah itu aja. Teman-teman yang biasa main di Imacross WordPress, ini langkahnya jauh lebih simpel ya. Untuk bagian ini. Nah, ini perlu perhatian memang bagian ini ya teman-teman ya. Tapi ini lebih simpel dibandingkan yang WordPress ya. Ctrl A lagi, Ctrl C, copy. Ya nanti kita akan masukkan di Imacross-nya. Oke. Nanti ya. Oke. Kalau artikel sudah siap, maka sekarang kita akan buka script Imacross-nya teman-teman. Kita kembali ke Palemon ya. Oke, sedikit lagi ini kita bisa jalankan. Nah, yang pertama, oke, ini kita buka dulu ya. Edit dulu, edit makro. Tadi saya sudah simpan sebagai new blogspot British Propolis ya. Oke. Aduh, maaf, pencet. Klik kanan, edit makro. Apa yang perlu dirubah, teman-teman? Oh ya, bentar, ini agak lambat. Nah, saya udah kasih komen ya. Komen itu yang ada tanda petik 1 di depannya ini ya. Ini kan tidak dieksekusi oleh Imacross-nya, tapi sebagai komen ya. Agar lebih mudah ya. Nanti teman-teman kalau mau mengedit. Ini ada di atas ini, isi dengan link blogger. Nah, ini silahkan diisi dengan... Muncul, Mas. Oh, belum muncul? Bentar. Oh ya, maaf. Oh ya, tadi udah. Sekarang udah kelihatan? Oke, sudah. Oke, ya. Oh ya, sebelum link blogger itu di atas sendiri ini, teman-teman, ada set data source ya. Nah, set data source ini perlu diganti dengan nama file CSV yang tadi sudah kita siapkan ya. Nah, new blogspot apa tadi saya? British Propolis. New blogspot British Propolis. Ini perlu sama persis ya. Ini saya cek bentar. Di tempat saya udah benar ya. New
blogspot British Propolis harus sama persis, kalau enggak nanti ya bisa error ya. Nah, oke, kalau udah langsung ke baris ini ya, 12-13 ini ya. Isi dengan link blogger. Ini diisi dengan apa? Diisi dengan ini, URL GoTo ini diisi dengan halaman depan dari blog teman-teman. Hati-hati ya. Kalau di Blogspot itu kan satu akun blogger, satu akun Blogspot bisa membuat banyak blog. Nah, jangan sampai salah nanti diarahkannya malah ke blog yang lain gitu ya. Padahal temanya beda. Jadi harus pas. Kalau ini British Propolis ya ini harus diarahkan ke alamat blog yang tentang British Propolis, jangan nama blog yang lain. Karena tadi satu akun bisa banyak blog ya. Nah, ini saya stop share dulu, saya perlihatkan di Palemon depan tadi ya. Ini ya teman-teman, kelihatan ya. Ini kan ada blog A, blog minyak kayu putih, ada privat YouTube marketing, ada agen British Propolis. Ya ini pastikan yang diklik adalah agen British Propolis atau yang ingin teman-teman blog yang ingin teman-teman posting massal di situ. Oke, kalau udah di atas ini ada kelihatan ya, blogger.com blog post. Nah ini di copy aja di alamat yang atas ini. Copy. Kalau udah nanti masukkan ke tadi kode yang tadi, kode IIM-nya ya. New blog postnya ini. Nah, baris ke-13 teman-teman silakan dimasukkan situ ya. Nah, ini adalah perintah bagi Makros untuk kemudian menuju ke halaman ini. Oke. Nah, oke, kalau sudah. Nah, ini teman-teman di bawahnya ini ada baris ke-18 ini ada isi judul. Nah, ini skrip untuk memasukkan judul ya. Untuk judul ini teman-teman tidak nggak ngambil dari database ya judulnya ya. Yang ngambil database cuma kata kunci, kota dan provinsi. Nah, cuma nomor WA-nya sama kontaknya saya kasih di sini di skripnya ya. Silakan teman-teman diganti ya di sini. Ingat ya ini diganti. Kalau enggak nanti nomor HP saya yang udah nongol di mana-mana ya. Nah, tolong diganti ya ini. Perhatian ini penting ini, jangan sampai keliru. Nanti saya yang dihubungi ya. Dan ini bisa teman-teman ubah misalnya, Mas saya nggak mau di sini, saya maunya di belakang. Ya boleh belakang ya. Copy. Wah saya kasih belakang, ini boleh. Oh belakang ya. Misalnya ada yang mau seperti ini. Jangan lupa SP-nya juga dipindah. SP ini kan untuk menunjukkan ya, untuk menunjukkan spasi sekali lagi ya. Mau di belakang boleh. Nomor HP jangan lupa diganti. Jadi ini urutannya akan jadi kata kunci utama tadi, kota, provinsi, baru nomor HP di belakang. Oke. Kemudian isi judul udah, nah sekarang isi artikel. Nah, ini juga diubah ya. Nah, nanti kalau enggak akan posting minyak kayu putih ini. Nah, set isi. Nah, silakan di ini. Yang dari Notepad++ tadi satu baris, silakan di copy paste ke sini. Nah, ini biar tidak salah ini mending dihapus dulu di sini. Jadi dihapus dulu. Di baris ini setelah kata isi ini dihapus. Nah, ini saya hapus ya. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Set isi spasi. Nah, silakan nanti dari Notepad++ tadi di copy, Ctrl A, Ctrl C ya, copy. Kemudian dimasukkan ke ini ya, baris ke-26. Set isi. Nah, Ctrl V aja sini. Ya, sudah. Jadi seperti ini ya. Set isi langsung kayak gini.
Tentu isinya ini tergantung dari artikel teman-teman ya. Kalau saya tadi termasuk yang punya keyakinan, ya kalau mau kuat ya kata kunci ada di depan sendiri juga. Belakangnya mau seperti apa terserah lah. Tapi kata kunci di atas depan sendiri juga. Oke, ini baris-baris kode untuk mempostingnya di form itu. Artikel udah. Nah, isi label saya nggak perlu diubah ya karena sudah otomatis. Jadwal postingan juga nggak perlu diubah. Nanti ngambil dari database ya. Isi permaling ini untuk alamat URL ya. Ini ngambil dari kolom 4. Isi lokasi ya, lokasinya juga ngambil. Oh ya, lokasi ini saya samakan dengan kota ya teman-teman. Ya, kalau teman-teman wah saya nggak mau kan sama dengan kota, mau saya provinsi, ya, monggo. Saya ini kota aja. Nah, karena itu saya pilihnya di sini, tertulisnya ini kolom 2, kol 2 ya, ngambil dari kota. Kalau teman-teman pengen yang lain misalnya, wah saya mau provinsinya aja lah. Atau nggak tahu bisa nggak ya provinsi ya. Atau teman-teman pengen lokasinya ini kan lokasi postingannya. Ini bisa mau di set di tempat yang lain juga bisa. Teman-teman bikin kolom sendiri aja, nanti kolom berapa sesuai itu. Tapi untuk ini saya samakan dengan kolom kota ya. Jadi biar sinkron. Misalnya agen bisnis populis di Denpasar Bali ya ini di lokasinya nanti pilihnya Denpasar gitu ya. Sama ya, sama. Kita buat sama. Nah, kemudian yang berikutnya isi deskripsi penelusuran. Nah, ini. Nah, untuk deskripsi penelusuran ini hampir sama dengan yang isi tadi ya. Nah, jadi set kalau tadi kan set isi ya, ini set deskripsi. Nah, tapi kalau yang deskripsi penelusuran ini saya nggak pakai format HTML ya teman-teman ya. Nah, jadi ini hanya format teks biasa saja, sama seperti judul tadi. Nah, intinya adalah kalau mau masukin kata kunci ya seperti ini. Kata kunci, call 1, call 2, call 3. Dengan kata-kata yang tambahannya silakan. Dan yang penting di antara spasi dikasih, bukan di antara, spasi digantikan dengan ini. Buka kurung, SP, tutup kurung. Ini ya. Jadi ini formatnya nggak HTML, format biasa, seperti judul tadi ya. Cuma mestinya kalimatnya lebih panjang ya. Kalau saya biasanya saya samakan dengan paragraf 1. Cuma jangan lama panjang-panjang juga. Ini maksimal 150 karakter. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah 150 karakter itu bukan teksnya ini aja, tapi udah termasuk call 1, call 2, call 3 ini, udah termasuk kata kuncinya. Nah, sehingga perlu diperhitungkan itu kira-kira panjang nggak kata kunci kita ya. Jangan sampai nanti berlebihan. Kalau berlebihan biasanya kan ya potong nanti. Potong. Kalau nggak kepotong ya kemudian nggak tampil gitu. Jadi kayak ini tadi kan maksimal 150, ini hanya saya buat sekitar 100 saja ini. Ya monggo bisa dibuat mungkin lebih panjang ya 130, 120 gitu. Tapi artinya perlu mengantisipasi panjangnya ini. Panjangnya kata kunci ya yang dari database. Jika ini menjadi nggak sama, tergantung kata kunci yang kita bidik ya. Nah, jelas maksimal total ini teman-teman 150 karakter. Nah ini ya kayak gini ya. Saya niatnya gini, agen bisnis populis di misalnya Denpasar Bali. Saya kasih spasi-spasi di sini. Dan titik spasi bisa spasi bermanfaat untuk melegakan nafas. Kasih spasi-spasi. SP-SP ini untuk mewakili spasi. Nah, itu ya dari penelusuran ya. Silakan sesuai kaidah ilmu ISO masing-masing bisa dipraktekkan di sini ya di deskripsi penelusuran ini. Kalau saya termasuk meyakini juga. Ya kata kunci di depan sendiri ya. Tapi ya nggak harus juga sih. Tapi biasanya pengalaman saya seperti itu. Terakhir nanti mencet publish ya, publish, tombol publish. Nah ini satu hal ya, yang juga mungkin teman-teman pernah memakai script Imacross dari mentor yang lainnya. Selain yang ada salah satu mentor itu yang belum ada subscription dan penjadwalan tadi, maka yang saya lihat belum ada juga jeda, belum set ini ya. Jadi sama semua. Jadi wait second-nya itu wait second itu kan jarak antar script ya.
waktu antar script ya, waktu antar eksekusi script. Nah, di akhir ini sama terus, misalnya 10 menit atau 20, bukan menit, detik ya. 10 detik atau 20 detik atau 30 detik, ya itu sebetulnya juga nggak apa-apa sih mungkin ya. Cuma ini sengaja saya buat random ya, dengan harapan ketika random, jadi misalnya postingan 1 dan 2 jaraknya misalnya 10 detik, postingan 2 dan 3 jaraknya 30 detik, ya, dengan beda-beda seperti itu, maka harapannya lebih dilihat, lebih terasa alami lah bagi mesinnya ya. Sehingga kemungkinan di banned lebih kecil. Namanya usaha ya, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman mau mengedit ini settingnya saya buat ini ya, baris 95 nih. Ada varmain 10, ini maksudnya minimal 10 detik. Varmax 20. Nah, kalau teman-teman pengen membuat random ini, jeda antar postingan itu antara 10 sampai 60 detik, ya ini diganti aja max-nya 60. Ya. Ini ya, teman-teman. 10 60. Wah, saya Mas mau antara 20 sampai 50. Ya, boleh. Selain setelah kita juga mempertimbangkan juga kecepatan koneksi teman-teman ya. Wait second ini kan lumayan kecepatan koneksinya. Kalau koneksinya kira-kira apa lambat atau gimana ya mungkin perlu dibuat agak gede. Tapi kalau koneksi cepat ya mungkin 10 sampai 10. Nah, tinggal kalau koneksi cepat ya tinggal kita mau biar lebih random aja biar nggak terlalu sama semua. Itu ya terserah mau 30 atau berapa terserah ya. Saya karena ini untuk praktek nanti ya, kalau kelamaan nunggunya nanti. Kelamaan ya. Jadi saya 10 sampai 20 aja saya karena untuk praktek. Tapi kalau untuk menunjukkan ke teman-teman nih, kalau teman-teman bikin sendiri ya silakan di set. Mungkin 10, 40, 10, 50 atau monggo. Saya 10 20. Karena untuk praktek ini biar enggak terlalu lama nunggunya. Nah, wait second yang lain yang perlu mungkin dicek adalah ini. Nah, ya. Biasanya yang perlu waktu agak lama itu adalah ketika kita memproses ke server ya, misalnya ini. Meminta server membuka halaman, meminta browser membuka halaman ini, URL-nya baris 13. Maka yang baris 14 ini perlu dibuat agak lama. Misalnya 5 detik. Kalau pas lambat ya 10 detik mungkin ya. Nah, nanti biasanya pas dijalankan kalau kemudian error ya tinggal ditambah aja. Error itu maksudnya halaman belum terbuka sempurna, script-nya udah menjalankan baris berikutnya. Itu kan bingung script-nya ya. Ini belum terbuka sempurna, belum ada tempat untuk ngisi judul, udah suruh ngisi judul ya kan, bingung nanti script-nya. Nggak nemu nanti. Nah, berarti digedein aja misalnya jadi 10 dan sebagainya. Nah, jadi pertama itu pas membuka halamannya, halaman blogernya ya, halaman blognya depan itu, saya set 5 sementara ini ya. Kemudian klik new post. Nah, isi 5 juga ya. Silakan bisa 10 monggo. Kalau cepat ya 5 cukup ya. Nah, ini yang lainnya kan satu-satu aja ya teman-teman ya. Jarak antar script cuma 1 detik. Oke. Itu aja ya. Save and close. Oh ya, ini kemudian ini ada set loop 2. Bagi teman-teman sudah pernah main Macros familiar ini ya. Jadi ini baris. Tadi kan tabelnya tadi kan baris pertama kan isinya belum data ya teman-teman ya. Belum data itu baru kota ya judul kolom lah. Nah itu maka ini set loopnya 2. Kita mulai eksekusi baris kedua. Suatu saat misalnya teman-teman baru menjalankan ya. Oh sampai hari ini pagi ini mau jalanin sampai 50 dulu lah. Nah, baris 2 sampai nanti baris ke 51 mungkin ya. Nah, nanti kemudian berhenti kan. Nah, nanti malam mau mulai lagi nggak dari baris 2 lagi kan ya. Nah, di tabel tadi ingat-ingat dicatat mungkin kalau perlu ya. Mulai dari baris ke 52 ya, tulis gini set loop 52 gitu. Artinya nanti mulai dari baris 52. Nanti max-nya bisa di set di makrosnya. Jadi hati-hati nih ya, jangan sampai double-double nanti. Kalau ini 2 terus gitu ya, ini double-double terus. Set loop 2 artinya mulai dari baris kedua di tabelnya ya, di tabelnya. Oke, save and close kalau udah ya teman-teman ya. Ya. Sekarang kita jalankan. Semoga jalan ya. Kalau nggak jalan ya nanti dicek apakah ada setting yang belum pas. Saya share screen di Palemunya ya, teman-teman ya. Oke, pertama pastikan ini di halaman depan
website yang bersangkutan. Walaupun sebenarnya nggak harus juga. Yang penting teman-teman udah login sih. Saya pernah kemarin pas lupa toh, ini pas posisi tempat lain gitu ya. Ya bisa aja karena nanti script-nya akan membuka halaman ini lagi kan. Tapi ya ini saya buka aja pas halaman yang udah sesuai ya. Blok yang sudah sesuai. Kita play aja. Misalnya tadi baris 2 dan baris sampai baris ke-4 gitu ya teman-teman ya. Nah, 3 baris berarti nanti eksekusi ya. Ini saya hapus dulu yang lama biar kelihatan semua nanti. Oke. Pastikan tadi ya. New post. Tadi kolomnya yang itu udah ada ya. Bukan kolom, tempatnya. Search description sudah aktif ya. Jangan lupa itu kalau. Oke. Sekarang play. Dipilih dulu filenya. Karena banyak im ya. Filenya ini di play. Jangan yang atas deh, kalau play nanti hanya satu baris teman-teman. Kliknya yang play loop. Jadi tadi loopnya tadi mulai 2 sampai 4 max ini. Play loop aja. Bismillah ya. Nah, ini akan membuka halaman ini, halaman blog yang bersangkutan, website yang bersangkutan. Nah, klik new post. Nah, ini kemudian akan mengisi mulai dari title dulu. Ya, ini ya, sama ya. Badung. Nah, ini label yang menjadwalkan sesuai tabel ya. Ya, dia custom permaling, ketik dia. Nah, ini agen Bisma Publis Badung. Kemudian lokasinya, dia input Badung. Kemudian tulisannya dia yang ngetik di sini dia. Agen Bisma Publis Badung, Bali. Oke. Ya, itu aja confirm. Nah, jadi muncul tanggal berapa ya? Karena nggak langsung sekarang. Kalau teman-teman itu postingnya langsung sekarang, itu nggak munculnya di tanggal itu ya. Langsung. Oke, nah ini untuk yang kedua. Jadi udah random tadi ya. Nah, kalau nggak salah cuma 10 detik waktu itu tadi ya. Cuma apa singkat tadi, lupa tadi sekilas tadi. Nah ini yang kedua, sama ya. Agen Polis Bali, label, jadwalkan. Oh ya, jangan lupa ini di set bahasa Inggris ya teman-teman ya. Saya lupa mengingatkan, maaf. Jadi untuk Google-nya di set bahasa Inggris karena skrip saya buat dengan setting bahasa Inggris. Nah, nanti kalau teman-teman masih pakai bahasa yang lain, bahasa Indonesia atau bahasa Hongkong gitu ya, itu error gitu. Inggris United States ya. Nah, ini lebih dari 10 menit, 10 detik tadi kalau sempat. Nah, teman-teman rekaman nanti bisa kelihatan ya. Nah, ini kemungkinan bedanya nggak banyak-banyak ya karena tadi saya cuma set minimal 10 detik, maksimal 20 detik ya. Nah, kalau teman-teman perluas jangkauannya, jedanya antara 10 sampai 60 detik, nanti bisa lebih lama lagi. Ini saya set sedikit aja biar nanti nggak lama nunggunya ya. Nah, sekarang Buleleng Bali. Nah, oke, tanggalnya sesuai. Permalingnya juga saya ngetik permaling ya. Lokasi. Biasanya dia akan memilih, kan ini sebenarnya memilih di peta ya, memilih yang paling dekat ya. Kadang perumahan yang terdekat sesuai dengan nama itu. Paling dekat dengan kata yang kita masukkan ya. Oke, udah jadi teman-teman. Nah, ini kelihatan bedanya ya. Tadi kan yang 2 baris paling bawah ini publish ya. Karena tadi di tabel itu memang tanggalnya kan tanggal ya, tanggal tadi barusan beberapa menit yang lalu. Jadi di sini sebenarnya kita bisa set itu tanggal itu backdate juga bisa ya. Tanggal kemarin juga bisa ya. Untuk tanggal ke depan besok saat gitu. Nah, ini karena tanggalnya udah waktunya udah tadi, tanggalnya sekarang cuma jamnya tadi kan ya. Maka publish tulisannya. Kalau kita klik lihat di sini maka dia bisa kelihatan. Cuma yang ini atas sendiri, teman-teman. Nah, ini kan schedule. Nanti kalau kita klik lihat nanti hasilnya beda. Nah, kita lihat dulu ya. Yang bawah dulu. Coba klik nih gambar mata ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oh ya.
Ini template-nya saya masih belum setting macam-macam ya. Silakan teman-teman setting sendiri ya. Nah, ini tadi saya buat ya teman-teman. Kemudian gambarnya ini alhamdulillah. Dan ini saya garis bawah ya. Ini garis miring. Nah, silakan terserah teman-teman ya. Mau format seperti apa ya. Soal ilmu kanuragan masing-masing gitu. Nah, tadi saya ingin menunjukkan yang ini ya. Yang ini, yang atas nih. Nah, tulisannya gini teman-teman, preview. Wah, preview. Nah, ini artinya ini masih harusnya masih nanti. Oke. Kita cek ya dalamannya ya teman-teman ya. Misalnya ini, yang bawah ini, klik. Udah masuk belum datanya? Jangan-jangan belum. Nah, ini udah masuk ya. Termasuk sampai kepada search description-nya. Udah masuk belum? Nah, masuk ya. Ini diklik baru kelihatan bawahnya. Ya, masuk ya. Cocok ya. Badung Bali, Badung Bali, Badung Bali. Ini kita coba permalingnya cocok juga ya teman-teman ya. Lihat alamat di atas ini. Alamat di atas ini agen British Propolis Bangli. Cocok ya? Cocok. Biar lebih kuat nanti SEO-nya. Oke, tadi bagi yang kemarin saya ngasih tahu teman itu ada yang bingung di mana cara mengganti bahasa ya, bahasa di blognya. Bukan di ini ya, bukan di setting sini ya, tapi di setting akun Gmail-nya. Yaitu buka account, nah account.google.com/language ini. account.google.com/language ini akan diarahkan oleh dia. Nah ini ada Inggrisnya English United States. Nah, ini bisa diubah ya. Bisa diubah. Bagi yang ini belum English United States silakan diubah. Mungkin masih bahasa Indonesia atau yang lain ya. Diubah English United States. Jangan English Malaysia juga. Bisa ada English Malaysia nanti pilihannya. English yang United States. Oke ya, ingat ya teman-teman ya tadi account.google.com/language. Oke. Nah, alhamdulillah sudah jalan ya ini ya. Satu lagi mungkin ya, teman-teman, untuk di Windows-nya sendiri, teman-teman harus set regional setting-nya itu di United States juga ya, United States ya. Kalau masih di Indonesia diganti ya. Caranya ada di control panel ya. Control panel region ya. Control panel region. Buka aja control panel, kemudian di bagian region itu diganti English United States juga. Biar nanti jalan sinkron ya. Oke, saya kira itu aja ya untuk prakteknya ya. Silakan mungkin teman-teman yang ikut live di Zoom, kalau ada pertanyaan ya, atau ada masukan, wah, boleh banget ini. Kayak kemarin yang apa itu di deskripsi penelusuran, wah ini kan aslinya pas di skrip saya yang versi sebelumnya itu nggak ada, nggak ada. Tapi kemudian ada masukan dari Pak Suradin Laudang yang jualan itu, dikasih itu Pak. Oke, saya cari-cari, tadinya nggak ketemu. Alhamdulillah kemudian ketemu, kemudian ya udah bisa dimasukkan di sini ya. Jadi kalau teman-teman ada masukan, boleh juga. Kalau ada pertanyaan ya silahkan. Monggo, Mas Andi atau Mas Dani atau yang lain, kalau ada yang ingin disampaikan, silakan. Itu ada yang belum jelas. Mas Dani ini kemarin udah lancar di WordPress ya. Nah ini mestinya ini lebih simpel ya Mas Dani ya. Online nggak Mas Dani? Iya Mas. Lebih simpel lah mestinya ya. Ya ini
Ini misal kalau dijalankan 10 yang kelima itu udah ke jadwal berarti otomatis nanti ikut yang ke jadwalnya itu Mas ya? Maksudnya kelima udah jadwal gimana? Mas? Maksudnya 1 sampai 5 itu posting hari ini. Nah, Oke. 6 sampai 10 itu jadwal besok. Oh iya, iya, ya. Otomatis kalau waktunya itu waktu yang sebelum sebelum sekarang itu otomatis nanti publish Mas, sudah publish. Oh iya Jadi, iya. kalau waktu masa depan, masa depan itu bisa nanti malam juga termasuk masa depan. Itu nanti schedule gitu Mas. Oh iya iya ya Mas. Oke, oke, silakan anu aja di diatur sesuai anu keyakinan masing-masing. Kan ada Iya. yang bilang, "Oh, sehari maksimal 50," ada yang bilang gitu ya, Mas. Tapi yang kemudian, "Oh, lebih banyak aku aman kok." Ya, silakan monggo aja. Eh, diatur seperti itu ya. Yang penting nanti settingnya di bagian jadwal tadi, Mas. Oh iya ya Mas. Ya, oke, makasih. Mungkin ada yang lainnya yang ditanyakan, Mas Dani ataupun yang lainnya. Pak Firza, Mas Andi, ada yang ingin tanyakan nggak? Oh berarti kalau hari ini kan tanggal 19 ya. 19 ya Mas ya. Kalau berarti dimundurin tanggal 18 berarti maksudnya itu auto publish gitu ya? Ya otomatis langsung anu, udah nongol yang di bawah-bawah ini, Mas. Berarti sama kayak yang di WordPress kalau pakai post generator pro itu ya Mas ya? Mungkin Mas, saya belum pernah pakai ya. Oh iya Tapi iya. kalau pos Pro kalau nggak salah kan juga insert di database-nya kan ya. Iya. Cuma pakai API mungkin API mungkin ya. Ya di WordPress juga bisa. Manual pun kan juga bisa ya. Cuma kan ini anu ya, waktu walaupun tertulis tanggalnya itu ya kemarin-kemarin, cuma kan ya aslinya kan masuk ke database juga baru sekarang ya. Ya artinya ya mesin pencarinya ya ngedeteksinya ya nanti pada kesempatan pertama robotnya itu berkunjung ke tempat kita gitu kan. Enggak kemudian tiba-tiba langsung terindeks kemarin-kemarin ya enggak juga. Iya ya Mas. Oke. Pakai akun Blogspot yang lama bisa nggak ini Mas? Maksudnya nerusin yang dulu kan udah ada terus Oh, dilanjutin apa bikin baru? saya belum tahu Mas, dicoba aja. Karena untuk beberapa platform itu pernah kadang ada yang akun lama itu beda ya tampilannya. Cuma selama tampilannya masih sama harusnya bisa Mas. Iya iya Mas. Dicoba aja nanti kalau nggak bisa atau gimana diinfo ke saya ya. Nanti Iya. siapa tahu bisa saya bantu sesuaikan. Kalau nggak gitu bikin baru aja Mas. Kan yang lama udah keintek eman-eman. Oh iya. Oke. Oh, masih gratis ya bikin baru. Iya. Selama masih gratis ya. Oke, maaf teman-teman, ini saya fokus ke auto postingnya ya. Nah, silakan untuk bahasan SEO lainnya ya teman-teman bisa optimasi sendiri, termasuk settingnya dan sebagainya, termasuk sitemap dan sebagainya. Ini saya tidak sabar sini ya, teman-teman. Saya fokus ke auto postingnya aja. Nanti kalau ada kendala, silakan teman-teman kapan aja bisa WA saya ya. Kalau grup itu mungkin temporary aja, tapi kalaupun nanti suatu saat mungkin grupnya udah nggak ada, silakan teman-teman WA saya aja, japri saya. Nanti kalau ada kendala, boleh. Saya usahakan bantu ya, saya usahakan. Pak Fibiza ini juga udah pernah di WordPress ya, mestinya lancar-lancar juga. Mas Andi juga, walaupun udah agak lama ya, Mas Andi ya, di isu dulu. Lancar Mas. Iya. Ya, kalau udah pernah WordPress, kemudian ke sini ini Lebih bagian edit artikel tadi jauh lebih sederhana kan? Iya, iya. Di WordPress itu udah beberapa langkah-langkah, kalau ini kan lebih simpel ya. Oh ya, ini teman-teman halo. Nanti kalau udah berhasil posting saya dikabari loh ya. Syukur-syukur udah berhasil terindeks itu saya dikabari ya, biar ada kabar gembira. Cuman yang untuk
terindeks itu yang agak Nah, lebih sering lagi. terindeks ini sering aja ya teman-teman ya. Tapi karena ini bukan saya yang melakukan, tapi kemarin ada teman yang melakukan itu. Dia set custom domain. Ya, set custom domain. Dia beli yang murah-murah aja, yang my.id atau apa kan murah itu. Nah, bukan .com dia, my.id. Nah, menurut dia, pengalaman dia, tapi ini juga belum tentu berlaku umum ya, perlu diuji lah. Dia dengan men-setup seperti itu, maka dia lebih cepat terindeksnya kemarin. Paling enggak di tempat dia dan tempat klien dia satu, itu ada yang lebih cepat. Kalau tanpa itu misalnya ada testimoni harus sekian minggu gitu ya. Ada bahkan yang 3 minggu atau berapa, baru tadi berapa. Nah, punya dia dengan custom domain itu, dia seminggu itu udah jumlahnya lebih banyak. Ya tentu nggak hanya itu yang dilakukan ya, sitemap dan sebagainya ya tetap. Nah, cuma ini cuma sharing aja. Saya belum tahu juga, belum buktikan apakah kemudian ini berlaku umum atau enggak. Tapi paling enggak pada teman saya seperti itu. Di set custom domain itu efeknya lumayan positif. Atau mungkin teman-teman di sini, Mas Dani atau Mas Santi punya pengalaman bagaimana mempercepat terindeks ya, monggo mungkin bisa sharing. Tapi tadi itu cerita teman saya sih. Kalau aku sih ya biasanya bikin yang banyak terus nunggu ke indeks gitu sih Mas. Oh, iya. Berarti nunggu aja ya Mas? Iya, Ya. kan ini apa buat pancingan kan. Ya. Biasanya blogspot itu lebih lama indeks itu. Ya. Ya mungkin selain memakai berbagai mungkin beberapa strategi dan sebagainya langkah-langkah, ya seperti yang dilakukan Mas Dani tadi, saya jadi ingat kata Mas Didik berbilang, kalau baru posting sedikit nggak usah dicek-cek intake atau belum. Tapi paling nggak posting udah 2000 ke atas lah, itu barulah diintip-intip itu boleh lah. Jadi, dan kalau media garaja seperti ini sih memang mau posting 2000 artikel nanti sepertiga terindeks itu udah lumayan ya. Jangan berharap 100% ya. Jadi, kita perbanyak aja, benar kata Mas Dani tadi ya. Kita perbanyak aja, nyebar jaring ya. Moga-moga banyak yang kemudian terindeks. Syukur-syukur terindeksnya dalam satu gitu ya. Jadi daripada kan yang paling kan udah manual, sekali posting langsung dicek tiap hari gitu ya. Saya dulu pernah seperti itu sih. Pakai WordPress dulu. Nah, itu mending sekarang diubah aja mindsetnya seperti Mas Dani tadi ya. Postingnya yang banyak, diintip juga boleh, tapi jangan lebih sering intipnya daripada lebih sering postingnya. Oke, ada lagi teman-teman? Belum kita akhiri? Mungkin ada yang ingin sharing? Kalau udah, kita akhiri ya. Terima kasih nih. Minggu pagi sudah menemani. Agak dingin ya. Kalau di tempat saya agak dingin sedikit sih. Alhamdulillah kemarin udah mulai hujan ya. Sama ya. Oke. Udah hujan belum kalau di Mas Dani ini? Blitar hujan Mas. Hujan ya? Hujan, ya. Alhamdulillah. Deres sudah banyak? Iya, pagi, malam itu udah. Oh, ya lumayan lah. Alhamdulillah. Semoga coronanya ikut hilang ya. Amin. Oke, terima kasih Mas Dani, Mas Riza, Mas Andi, dan juga teman-teman lain yang menyimak rekaman ini. Semoga apa yang saya sharingkan bermanfaat ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman menjumpai kendala, masalah, silakan japri saya aja lewat WA ya ke nomor saya 0811. Bentar, saya tulis. Catatan. Ini ya. 0811 2653 654. Silakan WA di sini aja ya. 0811 2653 654. Ya, mungkin grupnya hanya sementara. Tapi teman-teman masih bisa
ya chat saya langsung lah. Mungkin ada kendala atau ada problem dan sebagainya, saya akan usahakan bantu ya, bisa saya ya. Dan ditunggu juga tadi ya hasil prakteknya ya. Tunjukin URL-nya, syukur-syukur nanti sudah terindeks dan sebagainya. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau banyak salah ya. Semoga bermanfaat ya. Selamat apa ini? Siang. Siang ya. Kalau yang dengar malam jadi malam ini, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Oke.